Karena yang punya AC orang-orang yang mampu. Karena nggak tahu mudah ditipu-tipu. AC hanya orang mampu. Nggak juga sih. Kalau AC di tahun-tahun 80 90-an mungkin iya ya. Hanya orang-orang yang mampu punya AC. Tapi di zaman sekarang AC itu sebuah kebutuhan. Sama halnya kayak kita punya kulkas. Kebutuhan ya. Dan untuk faktor tipu-tipu ini sebenarnya karena gini guys. AC itu, tipu-tipu ini sebenarnya paling banyak itu untuk AC rumahan. AC rumahan ya. Kalau AC-AC skala besar misalkan kayak gedung atau AC-AC skala besar itu jarang. Karena kalau AC-AC skala besar, kapasitas besar, biasanya itu ada divisi sendiri. Ada tim sendiri. Nah tim ini bisa dari perusahaan itu sendiri, bisa dari pihak luar dikontrak kayak gitu ya. Kalau dikontrak siapa yang mau ditipu? Kan udah dikontrak ya kan. Kalau tim dari perusahaan itu siapa yang mau ditipu? Kan dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang paling banyak tipu-tipu itu AC rumahan, justru AC skala kecil, AC residensial rumahan ini. Nah, kenapa banyak tipu-tipu? Karena gini guys, sebenarnya bukan karena faktor mampu nggak mampunya, karena faktor si teknisi ini terhubung langsung ke pemilik, ke ownernya AC rumahan. Nah, AC rumahan ini ownernya, usernya kebanyakan awam. Kebanyakan itu nggak ngerti seluk-beluk AC, cara kerja AC. Yang selama ini para teknisi itu kan membangun image. Kalau freon itu sama kayak angin dalam ban. Terus kalau AC rumahan itu beda dengan kulkas. Kalau kulkas pakai sistem baut mati. Terus kalau AC ada baut-baut. Nah, di dalam kepala si usernya AC rumahan itu tertanam akhirnya. Oh iya ya. Terus ditanamin lagi, didoktrin lagi oleh para teknisi. Kalau AC itu setiap 3 bulan harus isi freon. Kayak gitu. Jadi lama-lama pemahaman pengguna AC rumahan ini itu yang dikasih penjelasan si teknisi itu. Karena zaman dulu itu kurangnya media untuk menyampaikan info-info. Nah beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan banyak platform-platform sosial media segala macam, user itu mudah dapat informasi mengenai seluk-beluk AC ini walaupun tahu secara teori. Kayak zaman sekarang nih, tahu nggak siapa yang sounding pertama kali mensuarakan ke sosial media freon selama tidak ada kebocoran tidak akan pernah habis? Itu gua sampein di channel YT gua. Dan itu banyak banget gue dimusuhin. Ya walaupun teknisi ngaku, lu bukan orang pertama. Ya tapi mereka itu sampein secara individu ke usernya langsung. Nggak ada yang sounding sosial media secara publis, secara umum. Di sosial media nggak ada guys. Cuman gue doang yang sampein pertama kali. Bahwa freon atau refrigeran itu selama tidak ada kebocoran, maka selamanya tidak akan pernah habis. Ya. Dan itu gue sampein juga karena terus terang aja gue sakit hati. Gue sakit hati karena gue juga ditipu oleh salah satu oknum teknisi. Salah satu ya sesama teknisi nipu gue. Sebenarnya bukan nipu gue secara langsung tapi nipu bini gue. Pada saat gue lagi sibuk di luar karena biasanya teknisi gitu guys. Kalau banyak orderan, gue dulu kan banyak, terus terang aja gue banyak orderan. Gue sibuk terus kerja di luar sampai AC gue sendiri terbengkalai karena gue terus tarsok pas disuruh bini gue ya tarsok gitu, ntar besok bini gue kesel akhirnya diam-diam panggil teknisi luar untuk cuci AC di kamar gue. Nah setelah itu ternyata bini gue ditipu oleh salah satu oknum itu ya, oleh oknum teknisi itu dengan tagihan 800.000 bilnya itu. Padahal gue tahu AC itu dicuci sendiri ya, AC ya gue teknisi AC di kamar gue tahu dong walaupun dia cuci otak-atik apapun itu pasti gue tahu ya. Nah AC itu memang nggak diapa-apain, cuma dicuci doang. Tapi di tagihannya itu ya cuci freon segala macam kapasitor dan itu sampai 800.000. Dan rumah gue itu kalau teman-teman nanya, loh kok lo bisa ditipu? Jadi rumah gue itu memang rumah sama workshop gue itu berbeda.
Nah, kayak ini nih tempat gue ini, itu bukan rumah gue di sini. Rumah gue itu ada 3 rumah di sana, ya, 3 rumah di sana. Jadi memang kalau teknisi datang ke rumah gue itu nggak kelihatan itu rumah teknisi, nggak kelihatan guys. Jadi dan bini gue juga nggak ngaku kalau suaminya itu teknisi kayak gitu, enggak. Nah itu dikasih pas gue pulang, wah tagihan 800.000. Dan terus gue hubungi teknisi itu, minta maksudnya berdamai lah, janganlah seperti itu, kita sesama satu profesi kayak gitu ya. Terus ternyata jawaban teknisi itu songong, malah songong guys. Gue diblokir, terus gue pakai nomor lain ya sama kayak gitu. Gue ajak berdamai berkali-kali, kalau kita itu satu profesi nggak mau, ya udah. Akhirnya sejak saat itu gue sounding ke channel YT gue, segala trik-trik tipu-tipu di dunia AC itu gue keluarin semua guys. Gue keluarin semua di situ, dan akhirnya gue beralih menjadi content creator dan afiliator. Itu sejarahnya guys, kenapa gue jadi content creator dan afiliator. Jadi gue ditipu itu sebenarnya ada hikmahnya juga. Dengan ditipu itu akhirnya gue sadar diri, mungkin itu karma gue, dan akhirnya gue stop total di dunia AC. Gue buang semua, konsumen gue udah nggak gue ambil lagi, dan gue jadi content creator dan afiliator sekarang ini. Nah itulah teman-teman, kenapa di dunia AC ini mudah tipu-tipu itu, yaitu tadi owner AC rumahan itu kebanyakan awam, apalagi orang-orang kaya yang cuek nggak mau tahu, ya kan, rumah-rumah. Nah sekarang aja user-user banyak yang sadar, oh ternyata dunia AC itu kayak gini loh, gini loh. Nah siapa yang bongkar trik-triknya? Ya gua, karena gue sakit hati guys. Jadi untuk teman-teman teknisi, ya makanya kan teman-teman lihat banyak yang ngamuk-ngamuk kan teknisi di seluruh platform sosial media pada ngamuk-ngamuk, ada yang bilang cangcimen. Kalau gue sih bodo amat, gue punya alasan kuat. Salah sendiri. Kenapa dulu gue ajak berdamai, ya nggak mau. Jadi pesan gue untuk para teknisi ya gitu. Nggak semua mangsa bisa lo makan ya. Terus di zaman sekarang, kalau lo mau tetap bisa hidup dari dunia servis AC, ya berubah jadi teknisi jujur. Kalau lo masih main curang, ya lo akan tergilas oleh zaman. Karena trik-trik dunia AC itu terus gue bongkar terus ya. Terus untuk teman-teman yang lu sama aja ngajarin teknisi kayak gitu, enggak guys, tenang aja. Teknisi itu nggak ada yang ngajarin, trik tipu-tipu itu nggak ada yang ngajarin ya. Kalau dia bilang, wah gue bisa belajar dong dari trik ini, artinya dia belum memahami tentang AC, cara kerja AC. Kalau orang teknisi ya yang sudah paham AC, cara kerja AC, maka secara otomatis dia juga bisa curang. Dia otomatis juga bisa curang guys. Kalau dia bilang, gue bisa belajar dong dari trik tipu-tipu ini, diajarin sama lu, artinya lu belum paham AC, belum paham cara kerja AC, cuma bisa cuci doang berarti lo. Belajar lagi berarti. Trik tipu-tipu itu nggak ada yang ngajarin guys. Sama kayak gue dulu kursus teknik pendingin, teori terus praktek, gue ngenaikin. Tapi untuk bagian tipu-tipu ini nggak ada yang ngajarin. Di tempat kursus manapun nggak ada yang ngajarin trik tipu-tipu ini. Nanti akan bisa dengan sendirinya guys. Trik tipu-tipu itu bisa dengan sendirinya. Gitu. Nah untuk apa? Ya itu tadi ya. Kenapa di dunia AC ini banyak tipu-tipu ya? Karena memang kebanyakan usernya awam. Makanya kalau untuk teman-teman pengguna AC, kalau nggak mau ditipu, pelajari seluk-beluk AC. Minimal tahu secara teori. Kalau awam banget, buta banget, ya udah siaplah dana gede ya, atau belajarlah cuci sendiri. AC itu pada dasarnya cukup dicuci rutin aja guys ya. Tutor cuci udah gue buat semuanya, tutor pasang AC, cuci AC, bongkar AC, simpan freon udah gue buat semua ya. Tinggal teman-teman lihat link di profil ini. Nah gitu guys ya. Oke, gitu alasannya kenapa di dunia AC ini surganya untuk cari cuan ya kayak gitu. Karena kebanyakan awam. Tapi tenang aja, zamannya udah berbeda. Sekarang zamannya serba era digital ini, transparan, informasi tanpa batas guys. Teman-teman bisa dapat info dari mana aja.